Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfah dari kelas 6 Shift 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai review Trade of Theory dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Untuk definisi Trade of Theory yang pertama yaitu menurut buku Teori Akuntansi, di mana perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas itu sendiri. Nah, untuk definisi trade of theory menurut Meyers, yaitu perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu di mana penghematan pajak atau tax shield dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Nah, sedangkan definisi trade of theory sendiri dari struktur modal adalah gagasan bahwa perusahaan memiliki berapa banyak utang keuangan dan berapa banyak modal ekuitas yang digunakan untuk menyeimbangkan antara biaya dan manfaat. Apabila manfaat yang diperoleh lebih besar, maka tambahan hutang diperkenankan. Namun sebaliknya, jika pengorbanan karena penggunaan hutang tersebut yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka tambahan hutang tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu bahwa semakin besar hutang, maka akan semakin besar pula beban yang ditanggung oleh perusahaan karena ada biaya-biaya lain, yaitu agency cost, biaya kebangkrutan, keengganan kreditur untuk memberikan hutang yang besar, dan sebagainya. Nah, titik fokus dari trade of theory ini sendiri terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan yang harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan memegang kas terlalu sedikit. Apabila cadangan kas yang dimiliki oleh perusahaan terlalu banyak, maka akan meminimumkan peluang insolvensi perusahaan. Insolvensi ini suatu keadaan di mana perusahaan memiliki jumlah utang yang lebih banyak daripada jumlah harta kekayaannya. Nah, ini akan mengancam stabilitas keuangan perusahaan, juga mengancam profitabilitas perusahaan karena perusahaan tidak bisa memaksimalkan keuangannya untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, apabila cadangan kas yang dimiliki oleh perusahaan terlalu sedikit, maka perusahaan akan terhindar dari resiko kelebihan modal. Nah, perusahaan dapat menginvestasikan ke dalam sekuritas dan aktiva yang umurnya lebih panjang, sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk variabel yang berkaitan dengan trade of theory ini, menurut buku teori akuntansi ada dua, yaitu cash holding dan capital expenditure. Nah, variabel cash holding ini mengemukakan bahwa perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat yang didapatkan dari menahan kas. Perusahaan diharuskan untuk mengatur cash holding agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang dikorbankan untuk menahan kas tersebut. Nah, variabel selanjutnya yang berkaitan yaitu ada capital expenditure, di mana asumsi dari capital expenditure ini, perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Nah, ketika suatu perusahaan akan melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas yang cukup untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Nah, menurut saya variabel selanjutnya yang berkaitan dengan trade of theory yaitu struktur modal. Struktur modal ini sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber daya yang paling menguntungkan. Nah, dalam trade of theory ini juga struktur modal teori ini mengemukakan bahwa
Bila perusahaan menggunakan leverage, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak atau tax shield. Namun, di sisi lain, harus pula perusahaan ini harus memperhitungkan biaya yang akan timbul dari penggunaan leverage tersebut, seperti biaya kebangkrutan dan biaya keagenan. Nah, dalam menentukan struktur modal ini, perusahaan harus membuat komposisi yang tepat dari paduan sumber dananya, sehingga diharapkan tingkat pengembalian investasi dari sumber dana tersebut meningkat dan dapat mempengaruhi harga saham melalui perolehan retur saham yang meningkat juga. Nah, pengaturan komposisi tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko. Dengan kata lain, struktur modal yang optimal harus membawa keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.